Kenapa sok-sok harus pakai pester-pester? Memangnya kalau saudara sebut diri saudara pendeta itu kenapa? Sebut aja diri saudara pendeta. Jangan gaya-gayaan pester-pester. Tapi ajarannya itu ajaran yang nyeleneh, ajaran yang menyimpang, ajaran yang bidat. Pakai aja bahasa Indonesia, jangan ke barat-baratan, jangan ke Yahudi-Yahudian. Kamu orang Indonesia, pakai saja istilah yang sudah digunakan di Indonesia ini. Menggunakan istilah pester itu tidak membuat kamu lebih ganteng, tidak membuat kamu lebih berotoritas, tidak membuat kamu lebih berwibawa, tidak membuat kamu lebih pintar, dan tidak membuat kamu lebih benar. Itu hanya gaya-gayaan doang, pester-pester. Apanya yang pester-pester itu? Gunakan aja bahasa Indonesia itu. Orang di Indonesia gunakan pendeta kok. Waktu kamu terima SK sebagai pendeta kan disebut di situ pendeta, bukan pester. Apanya yang pester-pester itu? Kok kayak hobi banget gunakan istilah-istilah yang kedengarannya keren tapi isi otaknya nol semua. Gunakan aja pendeta. Kalau kamu pendeta, gunakan aja pendeta. Vikaris, bilang aja vikaris. Kalau majelis, majelis. Penatua, penatua. Nggak usah gaya-gayaan tapi isi otaknya nol semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Viral ya teman-teman, pengajaran dari seorang pastor ya. Ini pastor dari gereja Protestan, ya seharusnya pendeta gitu. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu ya, kalau di kekristenan, ya di Protestan itu juga ada istilah pastor untuk pemuka agamanya. Kalau dulu kita mengenal pastor hanya dipakai oleh orang Katolik, tetapi di zaman sekarang gereja-gereja Protestan itu juga menyematkan title pastor untuk pemuka agamanya. Saya nggak tahu ya tujuannya apa. Apakah supaya lebih keren gitu ya? Mungkin mereka berpikir nama pastor lebih keren daripada pendeta. Sehingga mereka gunakan nama pastor. Contohnya Philip Mantova, Pastor Philip Mantova, Pastor Joshua Teu, Pastor Andi Simon, Pastor Michael Gunawan. Seperti itu teman-teman. Dan baru viral, pastor atau Pastor Michael Gunawan dari gereja 1 jam saja, GSJS Surabaya, yang menjelaskan dengan pemahamannya mengenai konsep Trinitas. Satu konsep yang sampai detik ini masih membuat bingung orang-orang Kristen maupun para doktor teologinya, para pendetanya, para pemuka agamanya, baik dari muda sampai tua, mau title-nya profesor, ya, title-nya cuman tukang beca atau apapun, masih bingung sampai detik ini. Dan kita tahu, Trinitas itu tidak ada satupun yang bisa menjelaskan yang sesuai dengan akal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sampai detik ini belum ada satupun penjelasan Trinitas yang bisa diterima oleh logika. Dipaksa terima, iya. Ya, kalau untuk dipaksakan bisa, tapi untuk bisa diterima dengan baik itu nggak ada. Bahkan antar mereka sendiri sampai detik ini masih ribut. Silakan dicek. Sampai detik ini mereka masih bingung bagaimana menjelaskan Trinitasnya. Dan yang bingung ini bukan kelas jemaat teman-teman. Kalau kelas jemaat oke lah, bingung gitu. Di sini yang bingung adalah kelas pendeta. Bayangkan. Kelas pemuka agama, bahkan doktor teologi sekalipun, pengajar STT sekalipun, itu masih bingung. Masih menjelaskan dengan kacau balau. Nanti doktor teologinya atau guru besar STT-nya jelasin Trinitas. Nggak lama kemudian dikoreksi oleh pengajar yang lain. Wah, itu salah. Ya, dosen yang itu salah ngajarnya. Antar mereka saling serang. Tetapi yang paling kacau, ya, paling kacau itu kalau penjelasannya itu benar-benar dari awal langsung salah. Ada orang menjelaskan di awal benar, di tengah salah. Atau enggak analogi yang dia pakai salah. Nggak sesuai, nggak bisa diterima akal. Tetapi yang paling kacau, kalau mengatakan bahwa Allah atau Tuhan, itu siang jadi anak, malam jadi bapak. Ya. Terus di satu sisi jadi kepala cabang gitu. Seperti analogi yang disampaikan oleh Pastor Michael Gunawan dari gereja GSJS ini. Ini satu gereja besar, teman-teman. Cukup disayangkan ya, satu gereja yang punya jemaat ribuan orang, gereja yang cukup besar, cukup disegani lah kalau dibilang ya, punya murid yang banyak. Tetapi ternyata pengajarnya,
pendetanya itu punya pemahaman yang salah. Punya pemahaman yang dianggap sebagai pemahaman bidat atau sesat oleh kekristenan mainstream atau gereja atau Kristen umum. Jadi Pastor Michael Gunawan ini saya nggak tahu ya, dia bilang dia sekolah teologi, bahkan S2 teologi. Saya nggak tahu ini benaran S2 teologi atau gurunya yang salah jelaskan itu. Tetapi penjelasan dia jelas-jelas itu adalah bidat. Ya. Bidat oneness, modalism. Modalism ini, yaitu Allah punya 3 pangkat, ya, 3 pribadi, di mana 3 pribadinya itu mengacu kepada hanya gelar, hanya gelar. Di dunia dia jadi manusia, di langit dia jadi Tuhan, jadi Allah Bapa. Saat membantu orang dia jadi Roh Kudus. Itu jelas-jelas bidat, Pak. Bidat. Bidat sekali ini. Dan saya cukup terkejut sebenarnya ya dengan pemahaman Michael Gunawan yang sangat dangkal. Dan tentu saja begitu dia ngomong seperti itu dan viral, langsung satpam Trinitas langsung angkat bicara, teman-teman. Langsung angkat suara menyerang Pastor Michael Gunawan ya. Karena memang satpam Trinitas ini kan bisa dibilang pendeta-pendeta yang ya kurang kerjaan lah menurut saya. Kurang kerjaan karena mereka nggak laku. Jadi ada rasa iri gitu kalau melihat orang-orang seperti Pastor Michael Gunawan yang banyak jemaatnya, banyak pengikutnya gitu. Jadi ada rasa iri gitu. Jadi begitu Michael Gunawan buat blunder, wah langsung diterkam ya, langsung digigit oleh mereka. Nah, ini Sapam Trinitas ini ada Pendeta Deki Ngadas, ada Muri Walianto Matalu ya. Nah, kalian bisa dengar nih bagaimana kedua orang ini seperti herder langsung menerkam nih. Langsung menerkam. Kenapa sok-sok harus pakai pester-pester? Memangnya kalau saudara sebut diri saudara pendeta itu kenapa? Sebut aja diri saudara pendeta. Jangan gaya-gayaan pester-pester. Tapi ajarannya itu ajaran yang nyeleneh, ajaran yang menyimpang, ajaran yang bidat. Pakai aja bahasa Indonesia, jangan ke barat-baratan, jangan ke Yahudi-Yahudian. Kamu orang Indonesia, pakai saja istilah yang sudah digunakan di Indonesia ini. Menggunakan istilah pester itu tidak membuat kamu lebih ganteng, tidak membuat kamu lebih berotoritas, tidak membuat kamu lebih berwibawa, tidak membuat kamu lebih pintar, dan tidak membuat kamu lebih benar. Itu hanya gaya-gayaan doang, pester-pester. Apanya yang pester-pester itu? Gunakan aja bahasa Indonesia itu. Orang di Indonesia gunakan pendeta kok. Waktu kamu terima SK sebagai pendeta kan disebut di situ pendeta bukan pester. Apanya yang pester-pester itu? Kok kayak hobi banget gunakan istilah-istilah yang kedengarannya keren tapi isi otaknya nol semua. Gunakan aja pendeta. Kalau kamu pendeta gunakan aja pendeta. Vikaris bilang aja vikaris. Kalau majelis majelis. Penatua penatua. Tidak usah gaya-gayaan tapi isi otaknya nol semua. Ini Indonesia ini itu sukanya yang sesuatu yang sifatnya luar ya, sesuatu yang sifatnya fenomena, yang penting istilahnya keren, yang penting sebutannya keren, pester. Apanya yang pester-pesterin?
Oke, saudara-saudara, ada banyak komentar untuk rekaman atau cuplikan video tadi. Pertama, analogi yang digunakan oleh Pester ini, dia di rumah itu suami, kemudian ayah, kemudian dia anak bagi papanya, dan kalau di gereja itu dia Pester. Itu analogi yang salah. Itu analogi itu cocok digunakan untuk mereka yang menganut ajaran sesat yang namanya Jesus only, atau yang disebut dengan Sabellianisme, atau yang disebut dengan modalisme. Nah, tapi kita harus hati-hati di sini, saudara. Rekaman tadi tidak mengemukakan, dan saya tidak punya rekamannya yang lain ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk memberikan komentar di sini. Analogi itu jelas salah. Itu analogi bidat. Jadi analogi itu lebih cocok untuk bicara tentang konsep dari modalisme atau Sabellianisme atau Jesus only yang beredar sangat luas di berbagai gereja, terutama di gereja-gereja Pantekosta ya. Nah, saya tidak bilang bahwa gereja Pantekosta itu semuanya penganut doktrin bidat ini, tapi memang Jesus only atau Sabellianism atau Oneness Pentecostalism itu kan memang dihidupkan kembali di dalam tubuh gereja Pantekosta, termasuk sejumlah gereja karismatik, termasuk gereja-gereja mainstream seperti kemarin saya pergi ke Sulawesi Utara, ke Germita, kemudian ketemu dengan sejumlah pendeta Gemim. Itu kan gereja-gereja Calvinis yang seharusnya Trinitarian. Tapi cara mereka menjelaskan tentang Tritunggal itu kurang lebih podawai 11-12 seperti yang dijelaskan oleh si Pester Michael Gunawan tadi. Jadi orang bisa menggunakan analogi yang salah, tapi pemahamannya benar. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama dia punya pemahaman yang benar, tapi cara dia menggunakan analogi itu salah. Itu kemungkinan yang pertama. Karena dia tidak memberikan eksegesis atau elaborasi terhadap teks-teks Alkitab. Karena kita baru tahu bahwa ajarannya itu benar-benar salah kalau kita dengar dia menjelaskan teks tertentu di dalam Alkitab. Tapi memang ada indikasi kuat. Satu kali lagi saya tidak membuat tuduhan, tapi ada indikasi itu kuat bahwa Pak Pester kita tadi itu memang Jesus only. Memang Sabellian. Saudara dengar tadi waktu dia bukan hanya menggunakan analogi, tapi dia juga mengatakan bahwa apa namanya pribadinya satu, hakikatnya satu, tapi manifestasinya itu banyak. Itu kan Jesus only itu. Itu Jesus only. Dan kalau orang itu benar-benar orang Trinitarian, dia tidak akan menggunakan analogi itu. Itu analogi yang betul-betul salah. Dan bukan hanya salah, tapi itu analogi yang mencerminkan ajaran bidat. Jadi itu komentar saya yang pertama ya. Jadi Pak Pester tolong belajar dulu. Tadi ya bilang kuliah S2 dan lain sebagainya. Dan cara mudah menjelaskan secara gampang Tritunggal ya. Saudara-saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan gampangan. Banyak orang yang mau kasih saya penjelasan yang gampang. Oke, jadi kamu ingin Tuhan yang gampangan. Saudara, Tuhan yang gampang kamu mengerti pasti bukan Tuhan yang sejati. Satu kali lagi, Tuhan yang gampang kamu mengerti pasti bukan Tuhan yang sejati. Itu halusinasimu sendiri. Itu adalah proyeksi dari pikiranmu sendiri dan itu berhala. Itu pasti bukan Tuhan yang sejati. Saudara ingat Agustinus pernah menggambarkan kita dalam bicara dan memahami tentang Tuhan itu seperti seorang anak kecil membawa satu timba gayung berada di pinggir samudra raya yang sangat luas sekali. You tidak mungkin bisa menampung air samudra yang sangat besar itu di dalam satu wadah yang sangat kecil. Kita itu sangat terbatas. Kita makhluk yang terbatas dan pengetahuan kita terbatas. Dan pikiran kita, termasuk kemampuan kita memahami Tuhan itu terbatas. Jadi Tuhan yang kamu bisa gampang-gampangin untuk orang gampang-gampang mengerti, itu adalah Tuhan gampangan dan Tuhan gampangan itu berhala. Bagaimana orang bisa mendengarkan sesuatu pengajaran yang mungkin sifatnya agak berat atau bahkan berat, tapi latar belakangnya ada musik, saudara ya. Ini saja sudah kacau, saudara ya. Ini seperti meremehkan pengajaran, begitu ya. Ya, orang kalau pengajarannya penting, pengajarannya berat itu mesti harus tenang sehingga orang berkonsentrasi mendengar pengajaran ya. Tapi ada latar belakang musik ribut ya. Ini pertama, catatan pertama. Catatan yang kedua, saudara,
kekacauan yang pertama, ya ini catatan kedua, kekacauan yang pertama itu masalah istilah pribadi. Dia mengatakan, ya ini saya sederhanakan perkataannya, saya pester, ya begitu ya. Di gereja saya pester. Nah, tetapi yang satu pester ini katanya, yang satu pendeta atau satu pester ini katanya, nanti kalau sampai di rumah ketemu istri, jadi suami. Kalau ketemu anak, jadi bapak. Kalau ketemu papa saya, jadi anak. Jadi pester yang satu ini bisa pribadinya banyak katanya. Ini kacau sekali saudara. Ya pester yang satu bisa pribadinya banyak katanya. Kok bisa pribadinya banyak? Yang benar kan dia hanya satu pribadi ini. Dan penjelasannya itu tadi bahwa dia adalah pester, lalu sampai di rumah dia adalah ketemu istri, dia adalah suami, lalu nanti ketemu anak, dia adalah bapak, lalu nanti ketemu papanya, dia menjadi anak. Itu kan bukan pribadi itu. Itu satu pribadi yang perannya itu beda-beda. Ini Michael Gunawan sudah kacau dalam menggunakan istilah pribadi, saudara. Dia bukan banyak pribadi itu. Dia hanya satu pribadi dengan banyak peran. Ya. Di hadapan istri dia berperan sebagai suami. Di hadapan anak dia berperan sebagai papa atau bapak. Di hadapan papanya dia berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai anak. Tapi satu pribadi. Tapi dalam penjelasan tadi kalau saudara mendengarkan dengan teliti, Michael Gunawan ini berkata, saya yang satu pester ini bisa berpribadi banyak katanya. Bisa banyak pribadinya katanya. Ini kacau sekali. Jadi seolah-olah orang ini mau membela ajaran Trinitas yang satu substansi, satu hakikat dengan tiga pribadi yang berbeda. Dengan penjelasan seperti ini. Tapi dengan penjelasan seperti ini justru dia jatuh kepada Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism. Cuma dengan kekacauan penggunaan istilah pribadi. Jadi makanya saya bilang tadi, kacaunya double ini. Kacaunya berlipat ganda ini. Ya, dia sebetulnya ini adalah substansinya adalah seorang Sabellian. Bahwa satu Michael Gunawan itu bisa jadi perannya banyak ya. Bisa jadi papa, bisa jadi suami, bisa jadi anak, bisa macam-macam ya. Ya. Satu Michael Gunawan ini, ya begitu. Nah, itu Sabellian, saudara. Tetapi dia menggunakan atau apa istilahnya, mengconfuse atau menggunakan secara kacau istilah pribadi itu dikacaukan dengan istilah peran, saudara. Maka dia mengatakan, saya yang satu pester ini Michael Gunawan, pribadinya banyak katanya. Seolah-olah di sini dia mau membela Trinitas yang satu pribadi, satu hakikat, satu natur dengan tiga pribadi. Tapi ternyata tidak menolong karena sesuai dengan ilustrasinya ini tadi, substansinya adalah itu pengajaran tentang pengajaran yang diajarkan oleh Sabellianisme atau Oneness Pentecostalism. Jadi saudara lihat ya, kacau kan? Saudara lihat ya, kacau. Jadi kalau saya memasukkan Michael Gunawan ini dengan siapa namanya Brian Siawarta sebagai satu golongan dalam video saya kemarin, saya pikir saya tidak salah. Cuman ketika saya mengatakan dia adalah Kristen progresif, nah di sini saya perlu klarifikasi dan saya perlu koreksi. Saya bukan tertipu sih ya. Saya karena hanya melihat sepintas daripada cover video Dr. Deki, kemudian saya menggolongkan ya, tanpa mendengar dan teliti saya menggolongkan Michael Gunawan di sini ya, di Kristen progresif. Tetapi kalau kita bicara dari aspek bahwa Michael Gunawan ini juga ternyata sama saja ya, ada tiga hal kemarin ya, mengapa Pentakosta karismatik itu bisa menerima Kristen progresif begitu mudah. Ya sama juga ini, kenapa Michael Gunawan bisa mengajarkan Trinitas yang sebetulnya Sabellian ini. Ya tetap masuk tiga alasan itu kemarin. Pertama, mereka tidak mementingkan teologi. Mereka tidak mementingkan doktrin, itu pertama. Alasan kedua, mereka tidak mementingkan pendidikan teologi yang formal, yang sungguh-sungguh belajar secara formal. Ketiga, mereka hanya mementingkan emosi dan tidak mementingkan reason. Ini alasannya mengapa juga sampai Michael Gunawan ini mengajarkan Trinitas dengan cara yang seperti ini, saudara ya. Itu problemnya itu bisa berganda begitu ya, berlipat ganda begitu ya. Ya, sudah salah dalam menggunakan istilah pribadi ya. Yang sebetulnya maksudnya adalah peran ya. Jadi seolah-olah mau membela Trinitas, tapi ajarannya Sabellian. Ya, saya pikir itu tanggapan saya, saudara. Sudah 17 menit saya live. Saya pikir sudah jelas. Mungkin saya lihat komentar ya. Ini tidak ada komentar ya. Kalau tidak ada, saya tutup aja langsung ya. Mungkin satu orang ini ya. Dari Kelin. Apakah Michael yang pendeta dan Michael yang suami dan Michael yang ayah bisa berkumpul bersamaan seperti halnya Yesus dibaptis Matius 3 ayat 13-17? Satu pribadi Michael dengan tiga peran itu Sabellian bukan Tritunggal. Ya, betul lah itu.
Cuma kesalahan Michael Gunawan ini adalah menggunakan istilah pribadi, salah dia. Sebetulnya peran yang benar ya. Jadi satu pribadi Michael Gunawan bisa berperan sebagai suami di hadapan istri, bisa berperan sebagai papa di hadapan anak, bisa berperan sebagai anak di hadapan papanya. Tapi dia kacaukan itu dengan menggunakan istilah pribadi ya, sehingga seolah-olah dia mau membela Trinitas, tapi substansi penjelasannya ya, atau inti penjelasannya itu adalah Sabellian atau Oneness Pentecostalism. Nah inilah akibat kenapa ya 3 hal itu yang saya lihat. Tidak mementingkan doktrin, maka pasti tidak belajar. Tidak mementingkan pendidikan formal teologi, maka pasti kurang informasi, kurang pengetahuan teologi. Dan terlalu menekankan emosi dan kurang reason, sehingga kurang bisa menganalisis dengan teliti setiap ajaran yang masuk atau ajaran yang mereka terima, begitu ya. Jadi ya timbullah hal-hal semacam ini, penjelasan yang sebetulnya bagi kita kacau ini ya. Padahal teman-teman, Deki Ngadas itu kalau menjelaskan Trinitas, itu juga dianggap salah oleh pendeta Muriwali. Juga dianggap salah. Dan teman-teman kalau nggak percaya silakan cek di konten kita sebelumnya atau kalian ketik aja. Jadi HMC, Deki Ngadas sesat. Pasti muncul. Dan link mungkin saya taruh di bawah. Jadi mereka sendirinya masih bingung sebenarnya. Masih nggak bisa menjelaskan. Tapi sok-sokan gitu. Sok-sokan menghakimi orang lain. Ini penilaian saya ya, karena ini konten saya, channel saya, maka saya berikan penilaian. Michael Gunawan, pemahaman teologinya hancur. Saya harus katakan hancur. Tetapi minimal, kalau mensugesti orang, meyakinkan orang, dalam hal marketing, wah dia jauh di atas pendeta-pendeta yang nyinyirin dia. Dan yang menghakimi dia itu bukan 2 orang ini ya. Masih banyak yang lain teman-teman. Cuman nggak mungkin kita tampilkan semua. Terlalu banyak. Jadi saya ambil 2 orang ini karena 2 orang ini termasuk yang paling sering saya bahas. Jadi saya ambil. Kalau yang pendeta-pendeta lain yang menghakimi Michael Gunawan, banyak teman-teman atau penonton yang nggak kenal. Nanti saya taruh juga kalian nggak kenal, nggak ada guna kan. Tapi kalau Deki Ngadas, MEM, kalian kenal. Jadi banyak sekali orang yang menerkam Michael Gunawan. Kenapa mereka mau menerkam? Ya karena ingin mencuri domba, teman-teman. Ini menurut penilaian saya, mencuri domba. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Karena Michael Gunawan ini jemaatnya banyak. Ribuan. Dia dari gereja GSJS. Gereja 1 jam saja. Jadi ibadahnya tuh cuma 1 jam. Gerejanya tuh karismatik. Jemaatnya tuh banyak anak muda. Banyak orang kaya. Tempatnya bagus, beda dengan Deki Ngadas, MEM, dan pendeta-pendeta nyinyir lainnya. Tentu saja
karena itu Surabaya dan jemaatnya juga banyak yang dari Jawa Timur, pendeta MIM ya mungkin berpikir, wah ini bisa nih, bisa dicuri dombanya, kan begitu. Apalagi ini blunder yang sangat besar. Jadi mereka ini sebenarnya saling mengawasi, menunggu pendeta-pendeta lain melakukan blunder, melakukan kesalahan. Coba kalian lihat, mereka ini teman-teman nggak pernah bersatu. Yang ada nih mereka ini saling memangsa, menerkam. Mereka tuh saling menunggu kapan pendeta yang lain itu melakukan kesalahan. Begitu lakukan kesalahan, terkam. Ya, betul nggak? Joshua Teu melakukan kesalahan karena melakukan rudal tai lalat. Langsung diterkam habis-habisan. Sampai sekarang nggak bisa bangkit. Nggak bisa bangkit, betul nggak? Jadi mereka tuh saling menunggu. Gilbert Lumondong bikin blunder kemarin. Langsung diterkam. Betul nggak? Sampai Mel Atok nangis. Sedih, Mel Atok bilang. Waduh, dia bilang, Gilbert ini hamba Tuhan. Dia melayani banyak orang. Mengembalakan banyak jemaat. Mengapa begitu dia jatuh, marah? Malah dari gereja-gereja lain, pendeta-pendeta lain langsung menyerang dia. Dibilang kalau Islam oke lah, marah. Karena yang diserang Islam. Umat Muslim marah, wajar. Tapi kenapa Gilbert Lumondong itu malah paling diserang, paling dihujat itu dari internal Kristen? Diterkam sama pendeta-pendeta lainnya, karena mereka mau ambil dombanya. Mau ambil dombanya. Gilbert terlalu gendut, teman-teman. Terlalu gendut untuk dilepaskan. Begitu juga dengan Michael Gunawan ini. Kalau mungkin yang terkapar itu Risuli Lubis, mungkin cuma 1-2 orang lah. Karena dianggap jemaatnya juga dikit. Risuli Lubis mau berapa kali bikin blunder pun, yang nyerang dia, ya bisa dihitung lah, gitu kan. Karena dombanya sedikit. Mau diambil juga, bikin capek gitu. Dombanya sedikit. Kalau Michael Gunawan ribuan, teman-teman. Tentu saja menggiurkan. Sangat menggiurkan. Jadi jangan terkejut. Bagi teman-teman Kristen yang bertanya, ini kenapa pendeta saling menyerang gitu kan? Bukannya kompak, udah minoritas, bukannya kompak, malah saling menyerang. Ya karena mereka nggak peduli, mau minoritas, mau mayoritas, ya, mau minoritas, mereka nggak peduli, teman-teman. Yang mereka pedulikan periuk mereka. Yang mereka pedulikan seberapa banyak perpuluhan transfer persembahan yang mereka dapatkan. Apa gunanya mayoritas, tapi dia nggak punya jemaat, kan gitu. Yang ada di otak mereka gitu. Apa guna mayoritas, tapi jemaat saya tetap 5 orang, 10 orang, ya nggak ada guna bagi dia. Nggak apa-apa minoritas, yang penting jemaat dia 20.000, 10.000, perpuluhan yang masuk 20 miliar, 10 miliar sebulan, itu. Ngapain pusingin yang lain gitu. Jadi jangan terkejut. Orang-orang Kristen yang awam mungkin terkejut, lihat, keganasan dari pendeta versus pendeta. Karena kalian nggak pernah melihat. Karena kalian hidup mungkin cuman, ya, kerja, minggu ke gereja, nggak tahu tentang gereja-gereja lain, nggak tahu tentang pemahaman teologi yang ternyata begitu banyak, nggak tahu ternyata Trinitas itu kacau balau, ya, yang sana jelasin seperti ini, yang situ jelasin seperti ini, karena kalian nggak tahu. Itulah saya berikan edukasi. Saya tunjukkan datanya, biar kalian belajar, teman-teman. Jadi memang konten-konten saya ini, saya tujukan kepada teman-teman Kristen. Biar kalian tahu. Jadilah Kristen yang benar-benar Kristen. Jangan seperti mereka. Kan begitu. Kita lihat, Polikarpus ini kan menghalalkan segala cara. Mereka dapat duit dari menghujat Islam. Mereka dapat duit dari apa? Menyerang sesama gereja. Menghujat sesama Kristen. Aduh. Itu kalian ikuti lagi. Mau kalian ikuti yang seperti ini? Bangunlah. Ya, bangunlah teman-teman. Dan kalau pemahaman Trinitas, mohon maaf. Sampai detik ini, belum pernah kita dengar ya, ada yang mengajarkan Trinitas dan dia disetujui oleh seluruh orang Kristen. Pasti ada yang bilang, salah kamu, salah kamu. Saya belum pernah ya, misalnya ada seorang pendeta. Misalnya kita ambil contoh pendeta Paulus. Pendeta Paulus bilang Trinitas itu begini-begini. Dan semua orang Kristen setuju, benar. Semua pendeta lain setuju, benar. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada, kenapa? Karena memang belum final. Karena Trinitas ini adalah karangan. Karangan dari bapak-bapak gereja.
Menurut teman-teman sebelah ya, bukan saya yang ngomong. Kalau saya ngomong, nanti ngamuk pula kalian. Saya langsung bilang aja, contoh yang ngomong Samuel Siaan. Pendeta Samuel Siaan bilang apa? Oh ini barangnya nggak ada nih, ini karangan bapak-bapak gereja nih. Trinitas tuh nggak ada, mereka yang buat-buat gitu. Jadi yang sesuatu nggak ada, gimana? Mau dijelaskan dengan lengkap. Kalau ini misalnya nih, saya pegang mouse nih. Mouse ini ada barangnya. Saya jelaskan tentang mouse ini, dengan teman saya setelah lihat mouse ini, dia jelasin, itu pasti sama. Saya bilang mouse ini ukurannya kecil, hitam. Nanti teman saya jelasin, mungkin caranya berbeda. Dia bilang mouse ini nggak ada kabel, kan begitu. Terus mouse ini enak digerakkan. Mouse ini sampingnya ada les warna merah. Kontradiksi nggak penjelasan saya sama dia? Enggak, saling melengkapi. Saling melengkapi, karena kami menjelaskan barang yang sama. Kalau sebelah, karena barangnya nggak ada, suka-suka mereka karang. Yang ini ngarangnya seperti ini, yang sana ngarangnya lain lagi. Berbenturan karangan mereka. Yang sana bilang bentuknya peta. Ya. Terus yang sana bilang runcing-runcing. Dan di bawahnya ada lekukan. Loh, tadi peta ini kok jadi ada lekukan gitu. Kontradiksi. Karena yang sana membayangkan sendiri, yang situ membayangkan sendiri. Masing-masing membayangkan imajinasi masing-masing. Tentang Trinitas itu apa, tentang Tuhan itu apa. Itulah dibilang dari dulu teman-teman. Kalau manusia mencari Tuhan, nggak akan pernah bisa. Ini saya sampaikan berkali-kali dengan para pendeta. Bahkan pendeta Budi Asali dulu pernah ya, saya konseling, istilahnya inilah saya urusin ya, dia belajar. Dan waktu itu udah mulai agak sadar tuh pendeta Budi Asali itu. Bisa dia terima apa yang saya sampaikan. Kalau manusia yang menjelaskan Tuhan, akal manusia mana yang dipakai? Akal Pak Cien Bancai, akal Bang Zuma, akal Deki Ngadas, atau akal siapa? Kalau akal manusia yang dipakai untuk menjelaskan Tuhan. Yang satu bilang Tuhan itu harus bersinar. Matahari lah dia tunjuk. Yang satu bilang enggak, Tuhan itu harus kokoh. Ya, Tuhan itu harus kuat. Gunung lah saya tunjuk. Terus yang sana bilang enggak, Tuhan itu harus memberikan manfaat bagi dunia, memberikan makanan, menjadi sumber segalanya. Air dia bilang. Beda lagi. Terakhir banyaklah Tuhan-Tuhan itu, kan begitu. Itulah asal mula agama pagan. Karena masing-masing menafsirkan, membuat standar Tuhannya masing-masing. Nggak akan ketemu teman-teman. Itulah kenapa ajaran yang benar, itu ajaran yang langsung dari Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada manusia lewat perantara para nabi. Dipilih orang-orang tertentu sebagai perantara, penyampai firman, penyampai pesan Tuhan. Dan cara membedakan mana yang palsu, mana yang enggak, ya lihat. Sama nggak penjelasannya? Sama nggak penjelasannya? Kan gitu aja. Abraham menjelaskan Tuhan itu tauhid. Ya. Tuhan itu tauhid. Nabi Daud alaihissalam sama. Ya. Tiba-tiba ada satu ini, Tuhannya tiga dia bilang. Tiga dalam satu. Satu adalah tiga. Kok beda lagi ini sendiri gitu kan? Artinya itu yang salah. Sesimpel itu aja. Kalau ada penjelasan yang beda dengan nabi-nabi terdahulu, itu salah. Kalau Nabi Muhammad SAW kan terakhir. Ya, mereka bilang, wah itu kan kalian agama terakhir gitu kan. Apa pula kalian sok tahu gitu. Loh, penjelasannya sama kok dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Artinya ini benar. Benar gitu kan, kita tinggal lihat. Kita tinggal lihat kok. Kalian mungkin pernah main ini ya, sekarang ada game satu, cukup populer dia teman-teman. Jadi, ada 4 orang, ditunjukkan satu gambar, masing-masing dapat gambar masing-masing, terus disuruh menjelaskan. Disuruh menjelaskan gitu. Misalnya, 3 orang dapat gambar bubur, 1 gambar muntah. Dia akan jelaskan berbeda. Yang satu bilang enak dimakan, yang satu bilang ya warnanya putih gitu kan, terus dikasih topping. Yang satu bilang wah ya sangat menjijikan, bau gitu kan. Orang akan tahu bahwa dia salah. Yang lain pasti akan tunjuk, wah kamu itu yang salah. Sesimpel itu kok.
kalau ada banyak nabi, ini kita lihat pengajarannya. Kalau yang nggak sesuai, artinya dialah penyesat. Itu aja, dialah penyesat. Yang beda itu siapa? Udah gitu aja. Dari dulu Nabi ngajarkan seperti apa? Ikuti itu. Jangan kalian tambah-tambah, jangan kalian lebih-lebihkan, jangan kalian ubah-ubah. Jangan kita menafsirkan, wah maksudnya ini, maksudnya itu gitu kan. Bahkan ada yang berani menafsirkan bahwa Daud masuk neraka. Wah luar biasa dia. Nggak pernah ada yang ngajarkan Daud masuk neraka, tiba-tiba dia ngajarkan Daud masuk neraka. Itu penyesat yang luar biasa teman-teman. Ya, penyesat yang luar biasa, jangan diikuti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai Pastor Michael Gunawan yang sedang diterkam oleh banyak pendeta-pendeta di luar sana. Bagi yang jemaatnya Pastor Michael Gunawan atau jemaatnya GSJS, ya dukunglah pastor kalian nih. Jangan sampai dia diterkam sampai habis oleh pendeta-pendeta ganas di luar sana. Bukan buas ya, tapi ganas. Kalau buas Budi Asali pula nanti. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.